Halo para sahabat jiwa, apa kabar? Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang bergenre horor misteri yang berjudul Run. Film Run bergenre horor misteri yang diarahkan oleh sutradara Anis Yaganti. Film Run dirilis pada 20 November 2020. Dibintangi oleh Sarah Paulson dan Kiera Allen, Run bercerita tentang Diane yang diperankan oleh Sarah Paulson, wanita yang memiliki seorang putri remaja bernama Chloe yang diperankan oleh Kiera Allen. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, buat kalian yang belum berlangganan, Mimin ingetin nih buat subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya dan mendukung perkembangan channel ini. Oke, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan di mana Diane yang telah melahirkan dan beberapa dokter yang sedang melakukan penanganan kepada anak Diane. Karena lahir secara prematur, anak Diane menderita penyakit asma, jantung, dan kelumpuhan. Film berlanjut saat Chloe sudah besar. Terlihat Chloe yang memulai harinya sangat-sangat menderita nih. Dia bergantung pada obat-obatan untuk meringankan penyakit yang dideritanya. Dan dia harus berjalan menggunakan kursi roda karena menderita lumpuh. Semua aktivitasnya hanya di dalam rumah. Jarang sekali untuk Chloe menikmati waktunya di luar rumah. Segala aktivitas Chloe dipantau oleh Diane, sang ibu. Hingga suatu hari, Chloe melihat mobil pengirim surat datang. Chloe dengan sangat bersemangat segera menuju keluar rumah karena dia menunggu surat penerimaan mahasiswa dari salah satu universitas. Tapi saat akan membuka pintu, Diane sudah menerima suratnya terlebih dahulu. Diane menegur Chloe untuk berhati-hati karena jika jantung Chloe berdetak cepat, itu akan membahayakan dirinya. Chloe pun kembali mengerjakan tugasnya dengan kecewa karena surat dari universitas belum juga datang. Malam harinya saat Chloe berada di dalam kamarnya, Diane masuk dan memberikan obat untuk Chloe. Setelah memberikan obat untuk Chloe, Diane menuju ruang bawah tanah untuk melihat video Chloe saat masih kecil sambil minum wine nih. Tua-tua suka mabuk. Terlihat seperti ada sesuatu yang disembunyikan sama Diane terhadap Chloe nih. Esoknya saat Chloe sedang belajar, ibunya pulang nih sambil bawa belanjaan. Baru banget masuk, Diane dapat telepon nih. Karena sinyal di dalam rumahnya jelek, Diane pun keluar rumah untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Pas Diane lagi keluar, Chloe diam-diam ngambil coklat nih dari tas belanjaan ibunya. Saat lagi ambil coklat, Chloe melihat obat dengan atas nama Diane ibunya. Malamnya saat Diane memberikan obat kepada Chloe melihat obat yang tadi dia lihat di tas belanjaan ibunya. Dia tanya ke ibunya, bukankah itu obat untuk ibu? Tapi ibunya berdalih dengan alasan itu resep dari dokter yang baru. Esoknya Chloe kembali mengambil botol obat itu dan dia pun mendapati jika nama obat itu adalah Trigoxin. Tapi kejanggalan pun terjadi karena ternyata label obat itu sepertinya tempelan. Saat dibuka, di balik label itu masih ada label aslinya dengan resep atas nama Diane, sang ibu. Malam harinya saat Diane memberikan obat kepada Chloe tidak meminum semua obatnya nih. Salah satu obat nggak dia minum, yaitu obat yang lagi dia cari tahu nih. Saat mengira ibunya sudah tidur, Chloe pun mencoba mencari tahu manfaat obat itu. Dia pun menyalakan komputernya, namun sayang, internetnya terputus. Di situ kita bisa lihat jika ternyata Diane belum tidur dan mengawasi Chloe. Serem banget ya, gue pikir setan. Di pagi hari, saat Chloe akan sarapan, Chloe mendapati ibunya sedang menelpon kepada customer service internet yang dia gunakan. Chloe pun menanyakan sampai kapan internet di rumahnya akan mati. Tapi ibunya menjawab nggak tahu. Aneh, padahal dia nelpon dia nggak tahu. Scene pun berlanjut saat Diane sedang menyirami kebunnya. Chloe melihat dari dalam kamarnya, melihat Diane sedang menyirami kebun. Chloe mencoba menelpon beberapa toko farmasi. Namun Chloe tidak menemukan jawabannya. Chloe pun menelpon nomor acak dan meminta bantuan dari seseorang yang tidak dikenalnya untuk mencari tahu tentang obat Trigoxin di internet. Setelah menemukannya di internet, pria di telepon itu menjelaskan bahwa Trigoxin adalah obat untuk penyakit jantung. Namun saat Chloe menyuruh si pria dalam telepon itu untuk melihat gambar obatnya, Chloe terkejut karena Trigoxin adalah obat dengan warna kapsul merah, sedangkan yang Chloe minum adalah berwarna hijau dengan tutup abu-abu. Akhirnya pada malam hari saat sedang makan malam, Chloe meminta ibunya untuk mengajaknya menonton film. Esoknya pun mereka berangkat untuk nonton. Saat sedang asik nonton, tiba-tiba Chloe minta izin ke ibunya buat buang air kecil. Tapi ternyata Chloe nggak buang air kecil nih. Dia pergi ke apotek di dekat bioskop itu. Ternyata nih, dokter di apotek itu kenal sama Chloe karena ibunya sering membeli obat di situ. Chloe mendesak dokter itu buat cari tahu obat yang dia bawa.
Chloe terkejut karena ternyata obat itu adalah lidocaine, obat yang dipergunakan untuk anjing atau diperuntukkan untuk anjing. Efek obat itu adalah untuk pelemas otot dan jika dikonsumsi manusia dapat mengakibatkan mati rasa pada kaki. Namun tiba-tiba Dayan datang buat jemput Chloe. Dan saat itu Chloe kelihatan kambuh nih asmanya karena ngos-ngosan, tapi bukannya dikasih inhaler, Chloe malah dibius sama maknya. Jahat banget tuh mak. Dayan pun membawa Chloe pulang. Saat Chloe tersadar, dia mendapati jika dirinya dikunci di dalam kamarnya. Akhirnya, Chloe mencoba untuk membobol kunci pintunya dan berhasil. Tapi sayang banget nih, pintu tetap nggak bisa dibuka dong, karena Dayan telah mengganjal pintu kamar Chloe dari luar. Melihat mobil Dayan tidak ada, Chloe pun nekat buat lompat jendela dan merangkak ke arah jendela kamar Dayan. Chloe berhasil, tapi kasihan banget nih, asma Chloe kambuh. Dia lupa bawa inhalernya dan akhirnya dia merangkak ke kamarnya. Chloe pun berhasil masuk ke dalam kamarnya dan mendapatkan inhalernya. Chloe pun berniat untuk keluar rumah. Saat akan turun dari tangga, lift untuk kursi roda yang biasa dia gunakan nggak fungsi nih, karena kabelnya udah dirusak sama Dayan. Chloe pun nekat ngejatuhin badannya dan membuat pelipisnya terluka. Namun ada hal yang aneh nih, Chloe tiba-tiba dapat menggerakkan ibu jari kakinya. Ya, itu karena efek Chloe tidak meminum obat yang katanya resep baru dari dokter. Chloe pun berhasil keluar rumah. Di tengah jalan, Chloe melihat ada mobil yang akan melintas. Chloe pun ngumpet nih. Tapi pas dia lihat ternyata itu si Tom, tukang paket yang biasa nganter surat ke rumahnya. Chloe pun nekat berhentiin mobil si Tom sampai Chloe hampir ketabrak sama si Tom. Akhirnya si Chloe mau minta pertolongan kepada Tom. Di saat Chloe mau naik ke mobil Tom, mereka melihat Dayan. Chloe pun dibawa ke depan mobil Tom dan Tom menemui Dayan. Sempet cekcok nih, akhirnya Dayan dan Tom setuju kalau Tom bakal nganter Chloe ke rumah sakit dan Dayan ngikutin di belakangnya. Tapi tiba-tiba si Tom dibius sama si Dayan nih. Akhirnya Tom pingsan dan Chloe dibawa pulang sama Dayan. Duh, kaburnya bentar banget ya. Kurang lama tuh. Scene pun berlanjut di rumah Dayan nih. Chloe yang akhirnya dikurung di ruang bawah tanah, dia nggak sengaja nemuin berkas-berkas punya Dayan nih. Chloe kaget pas lihat riwayat kematian dengan atas nama Chloe, dan umurnya cuma 2 jam. Dia juga nemuin surat penerimaan mahasiswa dari universitas yang ternyata suratnya nggak dikasihin ke Chloe sama Dayan. Chloe juga nemuin foto ulang tahunnya nih yang ke-6, dan di foto itu Chloe terlihat kakinya nggak lumpuh. Chloe juga nemuin potongan surat kabar. Di situ diberitakan salah satu bayi yang baru lahir diculik dan belum ditemukan. Usut punya usut nih, ternyata Chloe bukan anak kandung Dayan. Chloe adalah bayi yang diculik sama Dayan dari rumah sakit, sedangkan anak Dayan telah meninggal 2 jam setelah lahir. Serem banget nih, rumit ya. Dan tiba-tiba Dayan datang nih. Chloe pun menanyakan asal-usulnya, tapi Dayan tetap bilang kalau dia tuh emak kandungnya. Buset, gak ada akhlak nih orang. Akhirnya Dayan minta buat Chloe ngelupain yang udah terjadi dan memulai semuanya dari awal. Tapi Chloe gak mau. Ya iyalah gak mau, disakitin terus. Akhirnya karena kesel, Dayan mau nyuntik Chloe sama cairan yang dia bikin nih, biar Chloe lupa ingatan. Tapi akhirnya Chloe bisa kabur dan ngunci dirinya di salah satu ruangan. Tapi Dayan tiba-tiba membuka pintu ruangan itu karena dia punya kuncinya. Nah, di sini Chloe ngancam Dayan karena dia merasa penting untuk Dayan. Akhirnya Chloe minum racun. Buset, serem juga. Scene pun berlanjut di mana Chloe sedang mendapatkan perawatan dari para medis di rumah sakit. Setelah mendapat perawatan, Dayan meminta kepada dokter untuk membawa pulang Chloe dan merawat Chloe di rumah. Dia belum juga sembuh total, udah mau dibawa pulang aja. Tapi dokter tidak mengizinkan. Karena tidak diizinin, Dayan merencanakan sesuatu nih. Karena Chloe tahu akan rencana Dayan, Chloe mencoba memberitahu perawat lewat tulisan. Belum selesai nulis, tiba-tiba alarm urgent menyala, memberitahukan jika ada pasien krisis di kamar lain. Di saat Chloe tidak ada yang mengawasi, tiba-tiba Dayan datang dan membawa Chloe. Wah, emang bejat nih orang. Saat perawat kembali ke ruangan Chloe, dia mendapati Chloe tidak ada di ruangannya. Perawat itu menanyakan kepada temannya nih, apakah ada yang memindahkan Chloe. Tapi nggak ada satupun perawat yang memindahkan Chloe. Si perawat akhirnya ngeliat tulisan Chloe nih, dia nulis, "Mom." Sang perawat pun memberitahu kepada keamanan kalau Dayan membawa Chloe. Akhirnya semua keamanan ngejar Dayan yang lagi ngebawa Chloe nih. Pas mau turun ke lantai dasar, Dayan nggak bisa turun nih, karena eskalatornya mati. Rasain lo, pusing-pusing lo.
Lagi bingung cari jalan keluar, tiba-tiba ada satpam datang nih dan nembak tangan Dayan yang bikin Dayan terpental jatuh ke bawah. Scene pun berlanjut di mana sudah 7 tahun kemudian, Chloe yang sedang mengunjungi rumah sakit tahanan. Di situ terlihat saat melewati pemeriksaan, Chloe mampu berjalan nih menggunakan tongkat. Saat berada di ruangan, Chloe terlihat sedang bercerita kepada seseorang. Chloe menceritakan teman-temannya. Namun, ternyata Chloe bercerita kepada Dayan, sang ibu. Ternyata setelah kejadian di rumah sakit itu, Dayan dirawat di dalam rumah sakit tahanan. Terlihat badan Dayan yang sangat kurus. Di saat Chloe akan pulang, Chloe mengeluarkan obat yang dia sembunyikan di dalam mulutnya dan meminta Dayan untuk meminumnya. Film pun selesai. Baiklah para sahabat jiwa, itu tadi alur cerita film Run yang dirilis 20 November yang lalu, yang menceritakan tentang seorang ibu yang psikopat menculik bayi dari rumah sakit setelah bayinya meninggal, dan merawatnya seolah anak tersebut memiliki berbagai penyakit dan membuat si anak tersebut lumpuh. Sebelum berpisah, Mimin mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe channel Dunia Jiwa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen di kolom bawah ini. Serta aktifkan loncengnya untuk mengetahui video-video selanjutnya. Sekian dulu pada video kali ini. Mimin ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Semoga kalian suka dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.